Selamat pagi pemirsa GKPS TV yang terkasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau datang dalam rahmat dan kasih-Mu kepada kami tiap hari. Kami yang berdosa ini, Kau terima, Kau kuatkan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih yang menjadi sumber firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari Markus 2 ayat 17. Demikian tertulis, saudara-saudara. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudara, Yesus jelas mengatakan dia hendak memanggil, menemui orang berdosa. Siapakah itu orang berdosa, saudara-saudara? Bayangkan kita dalam ibadah, selalu kita tahu ibadah mulai dengan votum, artinya apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saudara-saudara, menetapkan ibadah itu sebagai ibadah yang kudus, dan mereka yang datang diundang oleh kasih Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu dengan kasih Allah itu kita bernyanyi, lalu setelah itu kita mendengar titahnya, tapi langsung kita memohon keampunan dosa. Dengan kata lain, saudara-saudara, tiap hari Minggu kita datang sebagai orang berdosa. Maka bisa juga kita katakan Tuhan ingin memanggil Anda dan saya sebagai orang berdosa. Datang kepadanya. Sehingga kita perlu juga mengatakan, sebenarnya apa artinya berdosa itu, saudara-saudara? Ada kisah tentang perumpamaan dan penggarap-penggarap dan tuannya. Tuannya ingin mengusahakan tanah itu, lalu dia meminta penggarap-penggarap melakukannya. Setelah penggarap-penggarap itu bekerja, tuan itu mengutus utusannya untuk meminta hasilnya. Tapi penggarap-penggarap itu malah membunuh utusan pemilik tanah itu, saudara-saudara. Di situ kita menemukan apa itu artinya berdosa. Artinya apa? Artinya ingin mengambil kedudukan tuan itu, ingin mementingkan diri sendiri, ingin secara egoistis memiliki segalanya, dan itulah arti berdosa. Bersifat egois. Kalau kita bersifat egois, saudara-saudara, hanya mengenal diri, mementingkan diri sendiri, kita bisa mencederai orang lain. Kita berbuat dosa karena kita egoistis. Tapi sebenarnya orang yang egois, saudara-saudara, ialah dia yang juga tidak mengenal jadinya bahwa dirinya sendiri juga bisa dicederai orang lain, bahwa dirinya sendiri juga punya kerapuhan, punya kelemahan, punya yang negatif. Jadi kalau begitu, ketika dikatakan Yesus datang untuk orang berdosa, yaitu saya dan Anda, dia datang untuk orang yang egois. Agar apa? Yang egoisme itu berubah menjadi kasih, menjadi empati. Tapi juga Yesus datang kepada orang yang egois agar setelah orang egois itu menemukan dirinya, ternyata dirinya itu punya kerapuhan. Sehingga apa? Sehingga Yesus ingin masuk ke dalam kerapuhan kita. Agar apa? Agar yang rapuh, yang rentan dalam diri kita juga dimasukinya, dipikulnya, dikuatkannya. Dan dengan itu kita beroleh kekuatan, bahkan beroleh keselamatan. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan dia datang tidak untuk menemui orang benar, tapi untuk menemui orang yang berdosa, menemui saya dan Anda, maksudnya apa? Dia ingin agar egoisme kita berubah menjadi kasih, berubah menjadi empati. Tapi juga dia ingin agar yang rentan, yang tersembunyi, yang negatif yang mungkin ada dalam diri kita, yang luka yang mungkin ada dalam diri kita, dimasukinya, dipikulnya di salib, agar kita mendapat kekuatan, agar kita mendapat kekuatan baru tiap hari. Dan kalau begitu, kita pun menjadi anak-anaknya yang diselamatkannya. Amin, saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami sebagai orang yang berdosa, datang kepadamu dengan syukur, karena Engkau ingin mengubah kami dari egois menjadi empati. Dari yang punya beban dan kelemahan, menjadi orang yang Kau terima dan yang Kau kuatkan. Ya Tuhan, kami bersyukur. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu.